Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mem. Kami dari kelompok 4, materi golongan gas mulia atau 8A. Perkenalkan, nama saya Nadia Sylvia Panjaitan. Nama saya Najwa Alfia Putri. Nama saya Najwa Suhaila Purba. Nama saya Nabila Miranda. Nama saya Najwa Ulayah. Kami dari kelas 12 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan lambang dan nama unsur dari gas mulia atau golongan 8A. Nah, gas mulia itu terdiri dari 6 unsur, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, jadi yang pertama itu helium. Helium dilambangkan dengan He, neon dilambangkan dengan Ne, argon dilambangkan dengan Ar, kripton dilambangkan dengan Kr, xenon dilambangkan dengan Xe, dan radon dilambangkan dengan Rn. Jadi, sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron dari gas mulia berdasarkan kulit. Yang pertama adalah unsur helium. Helium memiliki nomor atom 2, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2. Kenapa 2? Karena jumlah konfigurasi elektron harus sesuai dengan nomor atom unsurnya. Kemudian, neon. Neon memiliki nomor atom 10. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 8. 2 ditambah 8, 10. Selanjutnya, argon. Argon memiliki nomor atom 18. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 8. 2 ditambah 8, 10. 10 ditambah 8, 18. Selanjutnya, kripton. Kripton memiliki nomor atom 36. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 8. 2 ditambah 8, 10. 10 ditambah 18, 28. 28 ditambah 8, 36. Selanjutnya adalah xenon. Xenon nomor atomnya adalah 54. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 18, 8. Yang terakhir adalah radon. Nomor atom dari radon adalah 86, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 32, 18. Selanjutnya adalah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nomor atom dari unsur He adalah 2, konfigurasinya 1s2. Nomor atom dari unsur Ne adalah 10, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Kemudian, nomor atom dari unsur Ar adalah 18. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nomor atom dari unsur Kr adalah 36. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Nomor atom dari Xe adalah 54. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Rn nomor atomnya adalah 86. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6. Banyaknya kulit pada konfigurasi elektron kulit dan subkulit adalah sama. Peningkatan konfigurasi elektron. Pada konfigurasi elektron subkulit, unsur gas mulia dapat melakukan peningkatan konfigurasi elektron. Untuk peningkatan konfigurasi elektron, nilai atom dari unsur gas mulia harus lebih kecil dan mendekati nilai atom yang mau disingkat. Contohnya adalah seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelimpahan atau keberadaan unsur yang ada dalam golongan gas mulia. Yang pertama ada unsur helium. Jadi kelimpahan unsur helium di udara atau atmosfer bumi adalah sebanyak 5,2 kali 10 pangkat minus 4% atau 5,24 ppm. Dan 3 kali 10 pangkat minus 3 ppm di kerak bumi. Helium ini merupakan unsur terbanyak di alam semesta dari golongan gas mulia ini. Kelimpahan helium di alam semesta yang mana kurang lebih 23% adalah yang terbesar setelah hidrogen yang mana kurang lebih 76%. Namun keberadaan helium di atmosfer bumi kadarnya itu hanya sedikit karena gas helium itu sangat ringan sekali sehingga dia mudah lolos dari tarikan gravitasi bumi. Selanjutnya yang kedua, neon. Di atmosfer bumi, kelimpahannya itu adalah sebanyak 1,8 kali 10 pangkat minus 3% atau 18,21 ppm dan sebanyak 7 kali 10 pangkat minus 5 ppm di kerak bumi. Neon ini unsur yang relatif jarang ditemukan di planet kita.
Namun neon ini merupakan elemen kelima yang paling menimpa di alam semesta. Yang ketiga, unsur argon. Argon ini merupakan unsur yang paling menimpa keberadaannya di udara dari golongan gas mulia ini. Kelimpahan unsur argon di udara itu sebanyak 0,93% atau 9340 ppm. Sementara di kerak bumi dan air laut secara berturut-turut mengandung 1,2 bpj dan 0,45 bpj argon. Unsur yang keempat, kripton. Konsentrasi kripton di udara atau atmosfer bumi yaitu sebanyak 1,1 kali 10 pangkat minus 4% atau 1,14 ppm. Jumlah kripton di ruang angkasa tidak pasti karena pengukurannya berasal dari aktivitas meteorit dan angin matahari. Selain itu, kripton tidak ada ditemukan di bawah kerak bumi. Yang kelima, xenon. Kandungan xenon di bumi itu sangat sedikit, terutama di bumi bagian yang berudara kering. Kandungan xenon hanyalah 8,7 kali 10 pangkat minus 6% atau 0,084 ppm. Sama halnya dengan kripton, xenon ini juga tidak dapat ditemukan di bawah kerak bumi. Unsur yang terakhir ada radon. Jadi radon ini merupakan unsur radioaktif yang memiliki paruh waktu yang pendek, sehingga kelimpahan di alam sangat sedikit. Gas radon jika disimpan selama kurang lebih 38 hari akan berubah menjadi unsur lain. Unsur radon ini sangat sedikit ditemukan di alam karena dia akan cepat berubah menjadi unsur lain pada waktu paruh yang singkat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sifat fisis. Gas mulia merupakan unsur gas pada suhu kamar dan mendidih hanya beberapa derajat di atas titik cairnya. Jari-jari, titik leleh, serta titik didih gas mulia mulainya bertambah seiring bertambahnya nomor atom, sedangkan energi bagionnya berkurang. Dari data-data di atas, kita bisa lihat bahwa nomor atom, jari-jari atom, massa jenis, titik didih, titik beku, entalpi peleburan, dan entalpi penguapan selalu bertambah dari helium ke radon, sedangkan energi ionisasi mengalami penurunan dari helium ke radon. Beberapa dari sifat tersebut mengalami kenaikan karena gaya London, terutama entalpi peluburan dan entalpi penguapan. Elektron valensi gas mulia sudah memenuhi kaidah duplet untuk helium dan kaidah oktet untuk neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sedangkan untuk helium, neon, argon tidak memiliki nilai keelektronegatifan. Dan bilangan oksidasi yang di atas adalah bilangan oksidasi yang sudah diketahui hingga sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat kimia gas mulia. Kereaktifan gas mulia sangat rendah. Gas mulia bersifat inert. Gas mulia terdapat sebagai molekul monoatomik atau atom-atomnya berdiri sendiri. Jadi, tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Konfigurasi elektron gas mulia dengan 8 elektron pada kulit terluar merupakan konfigurasi elektron yang paling stabil. Kestabilan gas mulia tercermin dari harga energi pegionan yang besar menunjukkan sukarnya unsur-unsur tersebut melepas elektron. Ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi gas mulia. Nah, ada 4 topik pembahasan tentang atom gas mulia. Yang pertama akan kita bahas adalah argon atau disimbolkan dengan AR. Argon memiliki reaksi yaitu AR ditambah HF atau hidrofluorida menghasilkan HARF atau argon hidrofluorida. Cara pereaksian argon yaitu sukar bereaksi. Hasil merupakan hasil fotolisis dan matris AR padat stabil pada suhu yang rendah. Yang kedua adalah kripton atau disimbolkan dengan Kr. Kripton memiliki reaksi yaitu Kr ditambah F2 atau fluorida menghasilkan KrF2 atau kripton fluorida. Cara pereaksian dari Kr atau kripton yaitu mendinginkan atom Kr dan F2 pada suhu minus 196 derajat Celcius dan diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Atom ketiga yaitu atom xenon. Atom xenon ditemukan oleh Neil Bartlett, seorang ilmuwan kimia di Kanada pada tahun 1962. Ia menemukan atom yang memiliki kestabilan yang tinggi. Nah, reaksi xenon awalnya ialah Xe ditambah PtF6 atau platinum fluorida menghasilkan XePtF6 atau xenon platinum fluorida. Contoh reaksi dari xenon yang pertama adalah kita bahas Xe gas ditambah F2 gas menghasilkan XeF2 solid. Yang kedua adalah Xe gas ditambah 2F2 gas menghasilkan XeF4 solid. Yang ketiga adalah Xe gas ditambah 3F2 gas menghasilkan XeF6 solid. Nah, ketiga contoh ini juga bisa disebut dengan xenon fluorida. Xenon fluorida atau XeF2 ini didapatkan ketika kita memanaskan xenon dan fluorida pada tekanan 6 atm.
Sedangkan bagaimana kita mendapatkan XeF6? Gimana jika nilai F2 memiliki nilai yang lebih besar? Di sini ada contoh xenon yang lainnya, yaitu XeF6 solid ditambah 3H2O liquid menghasilkan XeO3 solid ditambah 6HF aqueous. Yang kedua adalah 6XeF4 solid ditambah 12HO2O liquid menghasilkan 2XeO3 solid ditambah 4Xe gas ditambah 3O2 ditambah 24HF aqueous. Nah, dua contoh ini disebut dengan xenon oksida. Xenon oksida didapatkan ketika XeO4 dihasilkan dari disproporsionasi atau ketika sebagian elektron terreduksi dan sebagian lagi teroksidasi. Yang konteks pada larutan XeO3 yang bersifat alkali. Nah, reaksi yang terakhir ialah reaksi radon atau dilambangkan dengan Rn. Radon memiliki reaksi yaitu Rn gas ditambah F2 gas menghasilkan RnF solid atau bisa dinamakan dengan radon fluorida. Cara pereaksian Rn yaitu bereaksi secara spontan. Penggunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, helium. Helium merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Helium bisa digunakan untuk mengisi balon udara. Helium berwujud cair juga dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang rendah. Neon. Fungsi neon ini yaitu dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti indikator tegangan tinggi, zat pendingin, penangkal petir, dan mengisi tabung televisi. Argon. Argon juga digunakan dalam las titanium dan sebagai pengisi bola lampu pijar. Krypton. Krypton digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Selanjutnya, xenon. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida, pembunuh bakteri, dan pembuatan tabung elektron. Yang terakhir, radon. Radon dapat digunakan dalam terapi kanker karena sifat radioaktif. Radon juga dapat berperan sebagai sistem peringatan gempa. Penjelasan dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.